server scripting. Artinya apa? Artinya PHP bisa dieksekusi apabila web servernya sudah running dan port HTTP-nya 80 sudah di open tuh. Ya, itu kenapa saya ajarkan kalian kemarin instalasi untuk Apache dan PHP-nya gitu loh. Jelas ya. Nah, sintak PHP paling sederhana seperti ini. Echo gitu kan. Echo ini untuk apa? Untuk menampilkan suatu tulisan nih. Halo gitu ya. Halo meeting gitu misalnya. Nah, kalau dijalankan kan seperti ini nih. Bentar ya. Ini. Saya kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Hitam, Pak. Hitam. Gelap, Pak. Sorry. Berarti tak ulangan sedikit. Ini kayaknya nggak beres nih koneksi ini. Nah. Bentar ya. Kalian di rumah pakainya apa nih? Pakai kuota atau Saya wifi, Wi-Fi? Pak. Ini kelihatan nggak sekarang? Belum. Kelihatan. Halo meetingnya kelihatan nggak ini? Kelihatan kan? Kelihatan. Ya. Jadi kalau dijalankan di terminal ya. CD saya simpan di var tuh. Var. Terus www.html. Ya, jadi kalau saya jalankan PHP, saya simpan namanya mit01 nih. Keluarnya tuh halo meeting gitu loh. Jelas ya habis ini ya. Nah, ini mah gampang. Terus kemudian ini kan program utama tuh. Jadi sebagai execution nih, eksekutornya gitu ya. Kita belum ngomong dulu mengenai grafikalnya, belum ngomong mengenai user interface nih. User interface di web server pakainya apa? Pakainya HTML ya, ingat-ingat ya. Jadi PHP itu sebagai penerima variabel-variabel aja gitu. Jelas nggak sampai sini? Terus variabel di PHP itu bisa dengan begini, var misalnya string i gitu loh, bisa. Atau var string i sama dengan 1, ini bisa. Coba kalian lihat ini, line 4 nih, var string i sama dengan 1 seperti apa? Seperti JavaScript ya, betul nggak? Betul nggak? Ya, bisa juga seperti ini, tanpa var. Tanpa var juga bisa seperti ini loh. Ya, jelas ya. Jadi kalau kita echo nih. Itu var buat apa, Pak? Kenapa? Var buat apa? Var itu untuk pendeklarasian variabel. Kalau di mana di Java kan begini nih, integer. Kita ngomong Java ya. Oh. Kalau di Java kan begini, integer i gitu kan, betul nggak? Sama dengan 1. Gitu. Ini kalau di Java nih, atau string string saya gitu, atau string kalimat, itu kan? Terus kalimat sama dengan halo gitu loh. Ini kalau di Java nih, ya, berarti ya sampai sini ya. Nah, kalau di PHP, Iya, paham, Pak. kalau di PHP nggak perlu seperti ini, karena di interpreter jadi lebih gampang tuh. Cuma tinggal string i aja, string i sama dengan 1, ya. Terus misalnya kalau kalian string kalimat sama dengan halo, gitu. Jangan lupa titik koma. Ya. Terus echo, gitu kan, string, misalnya kalimat nih.
Coba kita jalankan nih PHP meeting 01. Kan kelihatan tuh halo meeting ya kan, terus angka 1 nih, angka 1 ya kelihatan ya, sama halo tuh. Betul ya, betul. Nah jelas ya di sini ya. Iya, Pak. Kenapa ini pakai echo bukan print? Sebenarnya ada juga print, ada, atau print F ada juga. Tuh ada kan print F. Karena apa? Kalau echo kita bisa membentuk atau mencampur antara perintah di PHP, ya kan? Antara sintaks di PHP dan sintaks di HTML. Jelas nggak sampai sini? Kalau pakai echo, ya jadikan sebenarnya PHP itu berjalan kan di web server tuh, ya kan? Tampilan yang diharapkan di mana? Kan di web page, di halaman web, betul nggak? Betul kan? Jadi pakainya echo gitu loh. Hasil yang ditampilkan diharapkan di mana? Di web page gitu. Jelas ya sampai sini? Jelas? Nah, misalnya saya ya betul, jadi echo ini untuk menampilkan hasil di di HTML nih. Gitu loh. Bisa juga di sini atau di HTML gitu. Ini kalau saya campur, misalnya saya gabungin nih sama PR, ini udah jalan. Ya, saya print nih. PR-nya keluar di bawah tuh, PR-nya. Jelas ya? Masih jelas nggak? Kita lihat bedanya ya. Ini PR saya hilangkan nih. Saya hilangkan dulu nih PR. Kita lihat ya. Saya sharing nih, sharing apa ya? Saya sharing di webnya ya. Jadi kodenya seperti ini nih kodenya nih. Ingat-ingat ya. String sama dengan string i sama dengan 1, string kalimat sama dengan halo. Kemudian line 7 echo i sama echo kalimat nih. Ingat-ingat ya seperti ini. Jadi saya Nah, ini saya coba sharing di webnya nih. Saya sharing di web nih hasilnya. Windows. Kelihatan nggak? Ya, ini kalau saya enter nih, hasilnya sama tuh. Halo meeting, kelihatan nggak ini? Kelihatan Pak, kelihatan. Hasilnya sama kan? Halo meeting 1, halo ya. Betul nggak? Iya, Pak. Betul nggak? Iya Pak. Di mute dulu ya. Ya, kelihatan ya? Sama kan hasilnya tuh? Ya. Jelas? Jelas Pak. Nah, jelas. Nah, ini saya coba tambahkan nih. Saya balik lagi coding nih. Coding. Nah, jadi codingnya seperti ini. Nah, misalnya saya tambahkan sintaksnya untuk apa? Untuk yang di PR gitu. PR sintaknya apa tuh PR? Buat spasi ya Pak. HTML ya, pindah baris tuh. Perintah PR itu sama dengan pindah baris di HTML, betul nggak? Iya betul Pak. Sekarang saya campur nih. Ya, jadi line 7 saya rubah nih, echo i titik ini berarti ditambah tuh, digabungkan gitu loh, concatenation, ya kan? Kalau saya print di dalam terminal, keluarnya ngaco nih, lihat nih. Ya, jelas? Iya, Pak. Nah, saya sharing di webnya nih seperti apa.
Nah, kalau saya sharing di web seperti ini hasilnya, pindah baris tuh. Ya kan? Jelas nggak? Nah, di F12 kalau kita di web ya, karena PR kan merupakan GUI tuh, grafikalnya kan, betul nggak? PHP kan jalannya di grafik tuh nanti tuh di web page tuh, betul nggak? Ya, kalau kita lihat di dalam developer optionnya nih, kalian lihat nih, di sini ada PR tuh, kelihatan nggak ini? Kelihatan kan ada PR tuh di sini, ya kan? Terus Halo Meeting 1 ini, ya kan? Sebagai apa tuh? Sebagai teks ya. Tuh. Sampai sini jelas nggak? Yes, Pak. Ya. Itu Terus mic-nya di mute, sis. ya jelas ya sampai sini. Ya. Jadi ini adalah BR adalah sintaksnya HTML, sedangkan EHOI adalah sintaksnya PHP. Harus nyambung ya, karena di sini kita jalannya cuma PHP nih kalau di terminal. Tapi kalau di GUI harus ada PR-nya gitu. Ini jelas ya. Nah, sekarang concatenation nih. Concatenation adalah penggabungan dua variabel. Misalnya string kata 1 sama dengan tes. String kata 2 sama dengan misalnya tes PHP gitu ya. Terus saya gabungkan nih echo gitu kan, string kata 1 titik string kata 2. Hasilnya apa? Coba kita lihat nih. PHP meeting 01 PHP. Ini kan digabung tuh. Ya sampai sini ya. Nah, kalau lain lagi nih, for misalnya. For ya sama seperti ini. Jadi misalnya kemarin mau cetak huruf ya, atau angka dari 1 sampai 10 nih. For, ya kan? String I misalnya, sama dengan 1. Terus string I kurang dari sama dengan 10. Gitu kan? Terus string I plus. Terus kemudian kita echo nih, string I gitu. Ya, hasilnya seperti apa? Sampai 10. PHP meet 01 titik PHP. Ya kan? Di 1 2 3 4 5 6 sampai 10 tuh. Ya, ini kalau mengenai kalau sintaksnya PHP semua nih. Ya. Nah, misalnya saya kasih PR nih di sini. Keluarnya apa? PR tadi sintak apa? Sintak HTML. HTML. Coba kita jalankan nih. Tuh. 1 PR, 2 PR gitu loh. Ya. Berarti kan nih ada beberapa sintaks yang nggak kompatibel loh, betul nggak? PHP-nya betul tuh 9 sampai 10 tuh, dari 1 sampai 10. Tapi ada selipan sintaks dari mana? Dari HTML tuh yang nggak kebaca. Ya kan?
Kenapa nggak kebaca? Karena PHP jalannya di mana? Jalannya di server. Betul nggak? Iya bener Pak. Ya, kalau BR di mana? Di klien. Servernya. Ya, kalau PHP kan di server. Kalau BR kan di klien tuh. Seperti itu. Ya. Jadi ini harusnya munculinnya di mana? Munculinnya di webpage dong. Di webpage gitu. Jelas ya sampai sini ya. Ya, oke. Lanjut ya. Nah, di sini ada beberapa untuk penerimaan variabel dari suatu HTML, yaitu menggunakan apa? Menggunakan iset. Gitu. Iset artinya apa? Iset sebenarnya is set gitu loh. Apakah sudah di set gitu loh? Ya, jelas ya. Jadi misalnya di sini saya buat HTML lagi nih satu. Saya bikin ya new file HTML nih di sini. Saya save dulu nih. Save. Namanya misalnya tampilan. Titik PHP gitu. Ya kan? Saya buat di dalam PHP HTML text nih. Itu. Ya. Kemudian saya kasih kalian perhatikan ya ini ya. Saya kasih suatu inputan nih, input type text gitu ya. Saya namakan kotaknya itu sebagai apa misalnya? Kalimat. Itu ya. Kalian pernah ya begini ya? Tahu kan ini artinya apa? Membuat from input. Belum form input, ini barusan kotaknya dulu. Ya, jadi saya buat satu kotak. Ya kan, kotak inputan tuh isian. Ya kan, bentuknya teks. Namanya aja input, berarti kan user bisa input nggak? Bisa. Ya kan? Type-nya teks. Jadi inputnya sebagai apa? Teks ya. Saya namakan kotak itu, kotak yang saya buat adalah apa? Kalimat. Gitu. Jadi sebenarnya kalau di Java, ya kan? Kalau di Java kan berarti string kalimat dong. Benar nggak? Kalau ini saya ganti kata, misalnya, ya di sini string kata, gitu. Jelas? Kalau saya ganti di sini namanya misalnya angka 1, ya di sini jadi angka 1. Ini kalau di Java ya. Jadi tiap kali kalian buat suatu inputan di dalam HTML tuh, sebenarnya kalian buat apa tuh? Sebenarnya buat variabel. Ya kan? Ini kan di sini kalian lihat nih, line 3, input type text, name angka 1. Artinya apa? Artinya kotak itu saya beri nama angka 1 gitu loh. Atau sama dengan misalnya string angka 1 gitu loh. Jelas nggak sampai sini? Nah, kemudian di bawahnya saya buat lagi input type sama dengan submit. Saya namakan tombol itu atau tombol submit itu sebagai simpan gitu. Value-nya sama dengan simpan kata. Gitu. Jelas ya sampai sini. Jadi saya buat dulu. Saya buat ada dua elemen, yaitu elemen inputan
berupa kotak, kedua berupa tombol. Ya. Nah, untuk bisa kirimkan suatu parameter atau elemen di dalam HTML, harus pakai apa nih di sini? Form ya, betul nggak? Actionnya bisa kalian pilih, misalnya buka lagi kelas titik PHP misalnya. Metodenya sama dengan post. Ya, seperti isian formulir itu loh. Jadi kalau kita line 3 kita lihat, berarti dia membentuk suatu formulir tuh. Formulir ini kalau kita post, kita klik submit-nya, tombol submit. Gitu kan? Kalau kita klik tombol submit nih, kita klik, yang dikirim apa aja? Inputan line 4 dan line 5. Betul nggak? Kemana tuh kirimnya? Ke Kelas PHP. Ya kan? Jelas ya sampai sini ya, gampang ya. Nah, Iya, Pak. kosong. Pak, Ya, itu yang value sih gimana Pak maksudnya? yang mana? Yang value simpan data. Nah, jadinya begini, Anda lihat ya, bentar ya. Ini tak stop sharing dulu, saya ganti nih. Present now. Iya, bentar ya. Kalau dijalankan jadinya seperti ini. Susi tadi tanya kan itu. Nih, simpan data nih. Jelas ya, Susi? Ini kan tampilan nih. Tampilan inputnya nih. Nah, tadi input teks, input sama dengan submit, jadinya begini. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya, sampai sini ya. Misalnya saya ganti nih, misalnya. Misalnya saya ganti nih, bukan simpan data. Saya ganti kata-katanya coba klik gitu loh. Kelihatan nggak Susi ini? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Itu yang tanya Indah, Pak, bukan saya. Oh, Indah. Mana kelihatan? Nggak lihat sih soalnya. Indah siapa Indah? Ini kan? Saya tes lagi nih, Windows, terus ke sini. Ya kan? Ya, ganti ya, coba klik ya. Tombolnya namanya coba klik nih. Tuh. Ya, jelas ya Indah. Indah. Iya Pak. Ya. Iya Pak. Ya, lanjut ya. Lanjut, sebentar. Ini nggak buru-buru kan ya? Saya pelan-pelan ya. Iya, Pak. Kalem aja. Ya kan, begini kan. Jadi sebenarnya kalau kita ketikkan form di sini, form, sebenarnya merubah apa? Merubah line 4 dan line 5 menjadi suatu variabel. Ya. Jadi kalau kita pakainya PHP nih, untuk menerima line 4 dan line 5, kan tadi kan kalian bikin variabel nih, berarti kan, untuk menerima line 4 dan line 5, variabel angka dan variabel simpan, ya kan, codingnya seperti ini, PHP gitu kan, PHP if iset gitu. Iset yang mana nih? Iset yang Simpan Pak, yang simpan. submit dong. Namanya apa tuh submitnya? Simpan bukan? Simpan. Ya kan? Pada waktu kapan kita terima? Pada waktu di post. Jadi apa? String post. Post yang mana tuh? Simpan ya? Betul nggak? Jadi gini loh, seolah-olah gini loh. Ada dua variabel nih, ada dua
dua barang deh, misalnya dua item nih. Kalian mau kirim nih, 2 item itu ke seseorang nih, misalnya. Kalian kan pos nih, di Posino, di kantor pos misalnya, atau di JNT lah, atau di JNE gitu kan. Nah, setelah itu, yang terima siapa? Yang terima si ini gitu loh. Jadi maksudnya, apakah simpan ini sudah dikirim gitu loh? Jelas nggak? Ya kan? Kalau sudah ngapain? Kalau sudah, berarti ada angka 1 dong. Ada 2 variabel sih, ya kan? Di sini kan istilahnya ada 2 variabel nih. Ada 2 variabel. Yaitu apa? Yaitu variabel angka 1, betul nggak? Ini kan? Dan variabel Simpan. itu loh. Ya kan? Nah, kita cek ininya simpan. Karena apa? Karena di submit nih, tipenya submit bukan teks. Ya kan? Kalau submit berarti dia apa? Ngirimin gitu loh. Ini tukang kirimnya nih, tukang apa ya istilahnya? Kurirnya nih. Ini kurirnya nih, orangnya nih yang ngirim. Gitu loh. Ya, simpan. Terus kita mau terima apa misalnya? Terima angka bukan? Terima angka. Ya kan? Angkanya yang dari mana? Angkanya yang tadi di pos gitu. Bener nggak? Ya kan? Diterima siapa? Diterima oleh misalnya string angka saya gitu loh. Ya, jadi misalnya saya isi angka ini angka 5. Ya kan? Terus kan diklik tuh. Diklik, coba klik nih, diklik. Ya kan? Kirimnya kan ke line 12 nih. Apakah tombol simpan sudah diklik gitu loh, line 12 nih. Apakah tombol dengan nama simpan sudah diklik gitu loh. Kalau sudah ngapain? Tampung dong angka 1 kemana? Ke variabel angka gitu. Ya. Terus kita coba echo nih, echo, ya kan? Echo string angka saya. Gitu. Apa ya? Saya tambahkan nih, angka yang diterima adalah kelihatan nggak ini? Kelihatan. Jelas nggak ini? Sampai sini jelas nggak? Maksudnya ngerti nggak? Jelas, Pak. Ngerti, Pak. Itu mau tanya dulu, berarti misalkan setiap variabel yang itu harus dikasih pos gitu ya, Pak? Iya, karena di sini kan metodenya pos. Berarti nggak bisa langsung misalkan string angka saya sama dengan angka 1 gitu tuh nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena apa? Tolong matikan dulu ya. Karena apa? Karena fungsi form line 3 dan line 3 sampai line 6 ya kan adalah apa ini fungsinya? Kan formulir ya, betul nggak? Kayak ngisi formulir tuh. Setelah diisi ngapain tuh? Setelah diisi kan dibalikin ke admin. Betul nggak? Nah, seolah-olah kita buat adminnya nih di sini line 12 sampai line berapa nih? Line 17, kita seolah-olah adminnya gitu loh. Setelah dia klik pause, setelah dia klik coba klik nih. Gitu. Setelah klik gitu kan? Atau kirim deh gitu. Setelah kirim, klik kirim nih. Ngirim kemana? Ya ngirim ke sini dong, 12 sampai 17. Tadi yang tanya siapa? Susi atau siapa? Indah? Apa siapa nih? Iya, Susi, Pak. Susi kan? Ngerti ya, Sus? Ngerti nggak? Nggak paham, Pak. Jadi form ini tugasnya sebenarnya konsepnya dulu nih. Line 3 sampai line 6 kan merupakan form tuh. Kalau ada form di dalam HTML, berarti merubah apa tadi? Merubah suatu elemen menjadi variabel.
Itu pasti. Kenapa? Karena yang diterima adalah variabel tuh. Ini variabel bukan? Variabel. Ini variabel bukan? Variabel. Tapi kalau nggak ada form, nggak ada begini, ya nggak ngapa-ngapain. Diklik sampai 100 kali juga nggak ngirim-ngirim tuh. Ya. Jelas nggak? Jelas, Pak. Ya, seperti itu. Coba kita jalankan. Stop sharing. Sorry, ini agak bolak-balik ya. Soalnya nggak kompatibel sama ini nih. Iya, nggak apa-apa, Pak. Coba kita jalankan nih. Kirim ya, misalnya angka 5, 50 saya kirim nih. Klik. Angka yang diterima adalah 50. Coba 100 misalnya. Kirim. 100. Saya rubah lagi nih misalnya. Tadi ada pertanyaan ya, kenapa sih harus ada form? Sekarang formnya saya nggak kasih nih formnya. Kelihatan ya nih ya, formnya saya hilangkan nih, form. Saya jalankan lagi nih. Ya. Saya jalankan lagi nih. Formnya saya hilangkan ya. Orang ngapa-ngapain tuh? Ya, betul nggak? Karena nggak ada sing ngirim, nggak ada kurirnya gitu loh. Ada kurirnya, ini kan kirim si kurir nih. Kirim kita anggap kurir ini. Tapi nggak ada ekspedisinya. Misalnya JNT, JNE-nya nggak ada tuh. Cuma ada kurir, tok sing ngirim maring di. Kan nggak tahu tuh, ngeblank, kosong. Gitu loh. Jelas ya sampai sini? Iya, Pak, jelas. Gampang ya sebenarnya ya? Kalau udah ngerti gampang. Iya gampang. Jangan dibikin angel pokoknya. Gitu. Jadi form sekali lagi untuk mengubah elemen menjadi suatu variabel dan dikirim. Kirimnya kemana? Kalau di sini blank kan ini, berarti kirimnya di batch ini juga. Tapi kalau ada misalnya kelas tadi PHP, kirimnya kemana? Ya ke kelas PHP nih. Gitu. Jelas ya sampai sini ya, gampang ya? Iya, Pak, jelas, Pak. Ya, ada pertanyaan lain nggak? Belum. Nah, misalnya di sini saya gabungkan nih for string i sama dengan 0 to string i kurang dari sama dengan berapa tuh? String angka saya. String i plus. Terus kemudian kita echo nih. String i. Jadinya apa ini? Coba siapa yang tahu nih? Bisa mengulang, Pak. Ya, mengulang dari mana ke mana nih? Misal kita inputkan angka 1 lalu diinputkan lagi angka 2 gitu. Ya, jadi misalnya gini, angka saya tadi isi sampai 10 tuh. Ya kan, setelah ditambung oleh angka saya. Ya kan? Kemudian di looping nih. I-nya dari 0 sampai 10 ya, betul nggak? Terus dicetak tuh ke layar. Nah, coba kita lihat hasilnya seperti apa. Coba kita lihat ya. Kelihatan ya ini ya. Kita lihat. Oh, isinya kaya sebentar. Saya isi 5 nih. Jadi harusnya ada keluarnya apa nih? Coba siapa yang tahu? Saya isi 5 kotaknya, terus kemudian saya klik kirim nih. Hasilnya apa?
0 sampai 5. Iya. Tuh, 0 sampai 5. Ya, jelas ya? Gampang ya? Iya, jelas. Gampang kan? Ya, cuma seperti itu toh. Paling yang nanti dipakai for if dan beberapa array. Kalau session itu buat apa sih, Pak? Masih bingung buat session itu, Pak. Ya, saya ngerti. Bentar ya. Kita masuk session ya. Yang lain ngerti nggak nih? Yang lain? Paham ya? Nanti yang bagian rumit nanti aja. Belum sampai yang rumit ya. Yang gampang-gampang dulu nih seperti ini. Sekarang session. Session itu Session artinya apa kalau di bahasa Indonesia? Sesi, Pak. Sesi, betul. Sesi itu apa sesi? Sesi kan suatu waktu, betul nggak? Waktu atau waktu tapi yang global, betul nggak? Atau sesi itu bisa diartikan orang yang lagi kumpul banyak, ya kan? Terus dengerin sesuatu, betul nggak? Dalam sesi, betul nggak? Jelas ini. Berarti orang yang lagi ngomong dalam sesi itu variabel global bukan? Iya. Variabel global dong, karena semua orang dengerin orang satu itu tuh. Misal orang yang lagi ceramah, lagi pidato, betul nggak? Kan ada sesi itu, sesi yang digunakan adalah sesi yang digunakan adalah misalnya 5 jam, 2 jam gitu loh. Seperti itu. Ya, kita kan lagi sesi nih. Betul nggak? Satu sesi nih misalnya. Ya. Jadi saya ngomong, kalian dengarkan. Berarti kan saya sebagai variabel global tuh yang bisa diakses oleh semua yang dengerin gitu loh. Sama juga di dalam PHP. Ya. Jadi kalau kita define suatu session, ini begini. Gitu. Jelas ya, ini deklarasinya, session start. Artinya apa? Pada waktu tampilan ini dijalankan, tampilan PHP, ya kan? Dia apa? Dia menjalankan session start. Setelah itu dia baca ke bawah tuh. Ingat ya, program dibaca dari atas ke bawah, pasti. Session start nih. Maksudnya apa? Jadi gini, saya buat satu fungsi ya, misalnya fungsi function tambah atau function cetak nama deh, cetak nama gitu. Ini saya hapus dulu ya. Jadi saya hapus dulu nih. Gitu. Function saya bisa bikin cetak angka deh, cetak angka nih, kita ngobrolin lagi angka nih, angka, kan? Di sini saya echo, saya pakai nih string angka saya. Kira-kira muncul nggak? Coba kita jalankan. Kita mau ngetulis apa nih, 5 ya? Ntar saya rubah dikit deh. Angka saya. Angka. Sebentar ya. Saya tambahkan suatu ini kalimat. Angka. Saya ulang. Misalnya saya isi 5 nih. Oh, belum tak panggil sebentar.
function cetak angka. Saya isi 5 ya di sini ya, 5. Nggak kelihatan apa-apa tuh. Ya kan? Coba kalian lihat ini, sebentar. Kalian lihat di sharing saya deh, bentar. Saya ganti dulu. Nah, tadi kan saya sudah tulis ya. Apakah tombol sudah diklik ya kan? Kalau sudah diklik, angka 1 saya simpan di dalam mana? Variabel angka saya. Ya, jelas ya sampai sini. Setelah itu saya panggil function namanya cetak angka. Cetak angka di mana tuh? Di line berapa cetak angka? 16. Line 16. Cetak angka. Jadi harusnya kalau saya terima angka, saya tampilkan nggak? Saya tampilkan ke layar. Pakainya apa variabelnya? String angka saya nih. Lihat ya ini ya, angka saya ya, betul ya. Jadi pada waktu saya panggil line 23 tuh, function, harusnya apa? Kalau isinya 5, harusnya cetaknya apa tuh? Di sini. 5. Tapi ternyata nggak keluar. Benar nggak? Tadi kalian lihat nggak? Nggak keluar kan? Iya, nggak keluar. Nggak keluar. Nih. Nggak keluar. Tuh. Misalnya 10 deh. Nggak keluar. Karena apa? Apa yang tahu nih? Siapa nih? Siapa yang tahu nih? Kenapa nggak keluar? Belum buat variabel buat cetaknya, Pak. Salah, nih cetaknya ada nih, line 17 tuh. Jadi line 23, saya panggil function tuh, cetak angka. Harusnya kan nyetak tuh. Angka saya ini isinya apa tadi? Harusnya 5 kan, betul nggak? 5. Iya, 5. Sebabnya apa? Ayo. Oh, Sebabnya variabel angka saya yang di line 22 dengerin ya, tidak sama dengan variabel angka saya di line 17. Lah sampai sini Ini nggak sama gimana, Pak? nggak sama. Jadi angka saya di sini ya yang dikenal cuma function tok ini loh. Angka saya ini nih yang di line 17 cuma dikenal di dalam function cetak angka. Tapi nggak dikenal di dalam 21, di line 22. Istilahnya apa? Variabel string angka saya di line 22 tidak dikenal di dalam line 17. Terus ini. Masih agak bingung. Di mute dulu ya, di mute. Tolong. Jadi angka saya yang di line 22 kan isinya 5 tuh tadi kan? Tidak sama dengan variabel angka saya di line 17. Ini beda nih. Line 22 sama line 17 beda. Bukan variabel yang sama. Padahal namanya sama nih. Jelas nggak? Iya, jelas. Iya, karena di mana-mana, di Java atau di mana, function cuma mengenal variabel di dalamnya sendiri nih. Istilahnya egois gitu loh. Ngerti nggak? Ngerti kan? Saling egois nih. Punya angkanya ini ya apa variabel di dalam if ya punya dia sendiri itu loh, bukan punya si function. Function juga sama, dia punya variabel juga sendiri, nggak mau dibagi ke yang lain gitu. Jelas? Jadi saling egois gitu loh. Jelas. Jelas ya? Ingat ya egois ya, pokoknya ya, patokannya egois. Iya, Pak.
Mm. Ya. Nah, biar bisa dibaca di sini, berarti apa? Kita pakai session. Caranya gimana? Caranya begini, string session. Kayak kalian bikin cookies loh, tahu kan? Nah, Misal cookies juga masih bingung. kita nggak usah ngomong cookies deh, nanti aja. Cookies kan di JavaScript. Ini kan kita ngomong server. Kalau di server tidak ada cookies, adanya cuma session. Kalau di client itu ada cookies. Ya. Jadi kayak kalian copy paste di Iya, Pak. W3 School itu dulu, itu belum semua gitu loh. Harus ada konsepnya dulu nih, cookiesnya seperti apa. Aksesnya karena beda antara server dan session. Ya. Jadi kalau bisa agar dikenal di function, ya kan, harus line 22 nih, variabel angka ini kan berarti variabel lokal tuh. Benar nggak? Karena cuma dikenal di dalam if-nya aja nih di sini. Tapi di bagian function dia nggak kenal. Jadi harus apa? Harus dijadikan variabel global. Ya, misalnya variabel globalnya saya buat nih, pakainya session. Namanya misalnya Susi deh, gitu. Ya, sama dengan apa? String angka saya. Jadi angkanya kita terima 5 nih di pos, diterima oleh angka saya. Angka saya masukkan ke dalam session Susi dulu. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Mm. Misalnya ini ada orang meeting banyak nih, ternyata ada orang baru nih datang, ya kan? Ya saya ajak aja tuh, gitu loh. Ya, setelah itu di sini gantinya apa? Gantinya string session apa? Susi. Jelas nggak ini? Tadi yang nanya siapa? Susi ya? Tadi ya? Iya, jelas, Pak. Mm. Oh, coba kita jalankan nih. Kita jalankan. Keluar nggak? Ya kan? Coba kita isi 10. Keluar ya? Itu kan? Ya kan? Kita isi 5, 6 atau 6 nih. Keluar. Jelas nggak sampai sini? Siapa ya tadi yang tanya Susi ya? Iya, jelas, Pak. Mm. Jelas? Jelas. Nah, tapi hati-hati, jangan sering-sering pakai session. Ya, nanti ada triknya sendiri, saya ajarin deh. Kalau sudah pertengahan ya, ada beberapa triknya sih nggak boleh pakai session. Terlalu sering, karena bisa dihack tuh. Ya. Nah, ini misalnya saya ganti lagi nih angka. Angka saya. Keluar nggak, Susi? Ini. Hasilnya keluar nggak? Bakalan keluar nggak? Nggak kelihatan layarnya, Pak. Oh, ya. Sorry. Oh ya, sorry. Nah, tadi kan di sini nih, session kan, saya ganti lagi angka saya. Keluar nggak hasilnya? Nggak keluar. Jelas ya sampai sini? Untuk menghapus session nih, ini kan berarti kita punya tuh suatu array. Ini kan sebenarnya kita array nih. Session adalah array. Ya, jadi kita masukkan ke dalam array itu. Ya, jelas ya. Untuk mendelete suatu session, tinggal apa? Unset string session Susi gitu. Ini untuk delete nih. Gitu. Kelihatan nggak ini? Iya, Pak. Jelas ya. Jadi ini untuk deklarasinya. Ya kan? Ini untuk delete-nya tuh. Ada pertanyaan nggak? Cukup jelas, Pak. Jelas. Jelas? Jelas. Ya kan? Ada pertanyaan lain? Cookies sih, Pak. Cookies gimana?
Oke, saya ngajar di sini, nanti pas di JavaScript aja. Oh alah. Iya, soalnya kemarin waktu semester 3 kan suruh ngerjain session, cookies, terus harus di PHP gitu kan. Tapi error terus, Pak. Mesti nggak pernah berhasil. Cookies nggak bisa Jadinya dijalanin di PHP. Kalau session pasti jalan. Kalau kamu campur nggak bisa. Cookies itu Wah. jalan di lokal, ya kan? Di JavaScript nih, misalnya gini nih. Ini kita ngomong JS nih. Di JS tidak ada session. Adanya cookies. Gitu. Di PHP ada session, tapi nggak ada cookies. Sebabnya apa? Karena session berjalan di server, cookies berjalan di klien. Ngerti nggak sampai sini? PHP server, PHP server atau klien? server. Cookies, kalau cookies apa kalau JS? Klien atau server? Klien. Klien. Ya, bedakan dulu nih, gitu loh. Nggak bisa dicampur, harus pakai JavaScript. Kalau mau ambil cookies dari server, harus pakai JavaScript. Biasanya begini, pakainya begini, echo, gitu kan? Gitu loh. Terus cookies ya, gitu. Misalnya sushi gitu loh. Kalau nggak salah ya gini ya, dengan misalnya 2. Gitu. Ini kalau di JavaScript di dalam PHP ini begini nih. Ya, jadi saya membuat satu cookies di dalam PHP. Tapi jalannya di mana nih cookiesnya? Di server atau di PHP-nya atau di server atau di klien nih? Di klien tetap nggak bisa gitu loh. Jelas nggak? Ora iso. Cookies ya cookies, session. Jelas ya sampai sini ya? Iya. Ada pertanyaan lain? Ya. Enggak, di sini kamu lihat nih dulu nih. Line 24 dari line 22 nih, apa setelah kita masukkan angka kan masukkan ke angka saya tuh. Ya kan? Setelah itu kan dia baca line 24 tuh. Terus session sushi isinya berapa? Angka 5 kan? Setelah itu lari ke line 26. Cetak kan di sini. Gitu kan? Betul nggak? Berarti masih nggak sampai sini? Setelah cetak, masih nggak session sushi? Masih. Makanya harus di-delete. Jelas nggak sampai sini? Kalau diulang lagi, programnya dari atas ke bawah tuh jalannya. Setelah ini apa ya? Refresh tuh, kan dari atas lagi dia baca tuh. Bla-bla-bla gitu ke bawah, ya kan? Ulang lagi tuh. Ya. Nah, kalau kamu udah delete ini, hacker bisa masuk tuh. Ya, ini teknik sederhana aja dulu. Ada beberapa teknik sih banyak sekali. Ya. Jelas sampai sini? Iya, Pak, jelas. Ada pertanyaan lain? Nah, saya tambah lagi ya. Misalnya begini, gampang. Sekarang ada select.
name sama dengan umur gitu. Atau gender deh, ya kan? Pernah mainan begini nggak? Udah ya? Udah belum? Udah kan? Kalau saya sih belum. Option value wanita. Coba keluarnya apa? Menurut kamu keluarnya apa nih? Pilihan kan ya? Betul nggak? Sorry, ini begini. Maksudnya gini aja deh. Keluarnya apa nih? Pilihan. Pilihan apa? Pilihan wanita dan laki-laki. Gender, iya. Ya kan? Terus di sini nulisnya piye? Di sini nulisnya apa nih? Pada waktu dia submit, ya kan? Klik kan? Kan ke sini nih. Terus ini harusnya apa nih? Ngapain? Gender tadi. String, gender, sama dengan string, post, String post. apa nih? Gender 1, Miss. Gender dong. Ini kan variabel nih. Berarti harusnya namanya gender dong di sini. Enggak. Kalau saya ganti jenis kelamin gitu. Jengkel ya. Ini juga harus apa? Jengkel. Betul nggak? Iya, benar. Susi ngerti nggak ini? Ya, sampai sini ya. Iya. Ada yang bingung nggak nih? Mudeng-mudeng. Mudeng ya? Enggak. Ya, jadi setelah itu untuk bisa dibaca di cetak nih, caranya gimana? Session dong, ya kan? Kita lihat session nih. Gender gitu, sama dengan apa? String. Gender. Ya, jelas ya? Iya, jelas. Jelas. Di sini apa? Jelas. Misalnya echo gender dengan titik string Session gender. itu. Ya, coba kita running nih. Jalan ora. Windows. Misalnya angkanya 8. Ini laki-laki. Jelas ya sampai sini ya. 7 atau 9 deh. Ininya wanita. Gampang ya? Jelas. Jelas kan? Gampang ya? Ya paling nanti seperti ini terus. Itu. Nanti sulitnya pas ambil value dari database atau dari array, kita binding ke dalam suatu HTML tapi pakai PHP atau kebalikannya PHP pakai HTML gitu. Ada beberapa metode sih. Ya, yang penting paham dulu nih konsepnya nih. Tuh. Gampang ya? Berarti sudah bisa baca dong sekarang. Dikit-dikit. Iya, Pak. Ya, gampang kan? Yang penting apa prinsipnya? Ini GUI-nya nih, ini desainnya nih. Ini desain. Ya kan?
Ini desain nih, HTML pasti desain, CSS pasti desain, ya kan? Nah, kalau ada form berarti apa ya prinsipnya? Prinsipnya merubah elemen menjadi suatu variabel. Nah, kalau ada submit berarti apa? Berarti dia kirimkan gitu loh. Kirim kemana? Kirim ke suatu server. Gitu, dari PHP ini kan eksekutornya nih. Jadi line 22, sorry, line 5 sampai line 15 ini adalah desain. Line 1 ini eksekutor nih sampai line 3. Layarnya belum ada. Oh, sorry. Ya, saya ulang ya. Dari line 5 sampai line 15 ini adalah apa? Kalau HTML desain. Nah, itu CSS, nah apa gitu kan. Kalau line 1 sampai line 3 adalah eksekusinya nih, eksekutornya. Ya kan? Demikian juga line 19, line 17 sampai line 39. Ini adalah eksekutor. Jadi yang terima apa? Yang proses semua variabel di sini nih. Ini tampilannya. Ini yang proses gitu loh. Ada pertanyaan? Enggak sih Pak, cukup jelas. Cukup ya, gampang ya? Ya. Kalau yang titik sifat apa Pak? Itu yang titik string session. Ini. Iya. Ini untuk apa? Untuk gabungin nih. Jadi pertama yang ditampilkan ini nih. Kalau ada titik berarti string. Ini kan variabel nih. Ya kan? Gabunginnya pakai titik nih. Jangan pakai tambah ya. Pakainya titik. Oh. Ya. Jadi tadi misalnya kan ada string kata 1 nih contohnya ya. Contohnya saya ulang nih. String kata 1 sama dengan tes gitu kan tadi kan. Terus string kata 2 sama dengan tes PHP gitu loh. Kata 2 sama PHP. Nah, untuk gabungin echo apa? String kata 1 titik string Kata 2. kata 2. Itu loh. Ya. Jelas? Iya Pak. Saya kasih kalimat nih. Kalimatnya adalah ini kan string nih. Ini kan kalimat nih ya, bukan variabel nih. Kita kasih tanda petik. Untuk gabungin apa? Pakainya apa? Ya titik. Jelas nggak ini? Nih, titiknya Iya Pak, jelas. jelas. Pak. Ya, gampang ya. Ini belum sulit nih, nanti tambah sulit sih, memang agak rumit sedikit kalau PHP. Pertanyaan lain? Nah, kalau kalian mendesain seperti ini, dari line 1 sampai line 40 nih misalnya. Ada server, ini kan server nih. Ada server, ada klien nih. Ini kan klien nih jalannya. Atau nanti misalnya ada JS di sini. Misalnya ada JS gitu ya. Script gitu kan. Ada JS. Kemudian di bawahnya ada Ajax misalnya. Misalnya begini nih, misalnya di atas ada apa nih, server ya, PHP kan server tuh, di sini ada klien, ya kan, terus di bawahnya lagi ada server nih, PHP kan server, terus di bawahnya ada Ajax nih, Ajax bisa server bisa klien, berarti kalian sebagai apa nih posisinya, namanya apa nih, siapa yang tahu nih? Yuk, siapa yang tahu?
namanya full stack developer. Ya, kalau front end gue aja nih, gitu. Kalau back end server dan database dan segala macam tuh, routing segala macam itu. Ya jelas ya sampai sini ya. Jadi kalau kalian di kuliah diharapkan menjadi bisa ngerti semua tuh. Ya kan bisa ngerti full stack-nya. Mulai database, server, koneksi segala macam tuh. Tuh. Ya. Nanti kita masuk aja agak rumit nih. Agak rumit. Rumit sekali. Jelas? Iya, Pak. Ada pertanyaan lain? Cukup sih. Itu yang paling pengen ditanyain udah semua. Ya.